Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah rimba belantara yang basah oleh hujan dan keringat, sebuah tandu bambu bergerak pelan menembus lebatnya hutan Kediri menuju pegunungan Wilis. Di atas tandu itu terbaring seorang pria kurus dengan mantel lusuh dan ikat kepala khas Jawa. Nafasnya pendek, tersengal karena satu paru-parunya telah layu dimakan penyakit. Namun, sorot matanya tetap tajam, menembus kabut peperangan yang mengepung Republik. Pria itu adalah Raden Sudirman, sang panglima besar, di saat Belanda mengerahkan ribuan pasukan elit, pesawat tempur, dan intelijen tercanggih pada agresi militer kedua untuk memburu kepalanya. Sudirman seolah menjadi bayangan yang tak tersentuh. Padahal, secara logika militer, seorang jenderal yang sakit parah dan harus ditandu seharusnya menjadi sasaran empuk yang mudah dilenyapkan. Inilah awal mula lahirnya sebuah legenda di kalangan prajurit dan rakyat jelata tentang 3 jimat sakti yang membuat sang panglima tak pernah tertembus peluru penjajah. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Keajaiban spiritual ini bukanlah isapan jempol belaka. Salah satu fragmen paling dramatis terjadi di sebuah desa kecil yang terkepung rapat oleh patroli Belanda. Saat itu, posisi Sudirman dan segelintir pengawalnya sudah terendus. Tentara Belanda sudah berada di radius yang sangat dekat. Bahkan suara sepatu laras mereka terdengar jelas menginjak ranting kering. Para ajudan Sudirman sudah bersiap mati, menggenggam senjata dengan tangan gemetar, menunggu perintah terakhir. Namun, di saat genting itu, Sudirman hanya duduk tenang di atas tandunya. Beliau meminta segelas air putih, lalu melakukan sesuatu yang membuat para prajuritnya tertegun. Beliau memimpin doa yang begitu syahdu, sebuah getaran ruhani yang membuat suasana hutan yang tadinya tegang mendadak menjadi hening luar biasa. Ajaibnya, pasukan Belanda yang jaraknya hanya beberapa meter seolah disaput kabut tipis. Mereka melewati lokasi persembunyian Sudirman tanpa melihat keberadaan tandu dan puluhan prajurit yang ada di depannya. Bagi militer barat yang rasionalis, kejadian ini dianggap sebagai keberuntungan semata atau kegagalan intelijen. Namun, di mata masyarakat Muslim Nusantara, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang bekerja. Sudirman bukanlah seorang pahlawan yang mengandalkan klinik atau benda-benda keramat yang berisi khodam. Beliau adalah seorang guru Muhammadiyah, seorang kader militan Islam yang memahami betul konsep riyadah atau latihan jiwa. Legenda tentang jimat Sudirman sebenarnya adalah metafora dari 3 amalan batin yang sangat disiplin beliau jalankan sepanjang hidupnya. Ketiga amalan inilah yang menjadi perisai tak terlihat, sebuah hisyen atau benteng spiritual yang lebih kuat dari baja manapun. Namun, di tengah hutan yang gelap itu, salah seorang ajudan muda memberanikan diri bertanya, "Kiai, jimat apa yang sebenarnya Bapak pakai hingga mereka tak mampu melihat kita?" Sudirman hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan ketenangan seorang sufi. Beliau tidak memberikan keris pusaka atau batu akik, melainkan sebuah jawaban yang menggetarkan iman. Beliau menjelaskan bahwa selama hidupnya, beliau berusaha keras untuk tidak pernah membiarkan dirinya dalam keadaan tidak suci. Inilah jimat pertama yang beliau pegang teguh. Menjaga wudu. Bagi Sudirman, wudu bukan sekadar ritual sebelum salat, melainkan sebuah pakaian batin yang melindunginya dari mara bahaya. Dengan selalu berada dalam keadaan suci, beliau merasa selalu berada dalam pengawasan dan perlindungan langsung dari Sang Maha Pencipta. Filosofi ini sejalan dengan ajaran para ulama Nusantara tentang dawamul wudu, sebuah makom spiritual di mana seorang hamba selalu merasa sedang berhadapan dengan Tuhannya di setiap helaan nafas. Kepedulian Sudirman terhadap kesucian lahir dan batin inilah yang membuat kewibawaannya melampaui pangkat militer yang ia sandang. Para pengawal melihat sendiri bagaimana di tengah gerilya yang melelahkan, di saat air sangat terbatas, Sudirman lebih memilih menggunakan sisa air minumnya untuk berwudu daripada untuk menghilangkan dahaganya sendiri. Disiplin spiritual yang ekstrem ini menciptakan sebuah aura yang membuat lawan merasa gentar sebelum bertempur. Inilah rahasia mengapa taktik gerilyanya begitu sulit dipatahkan. Karena Sudirman tidak hanya mengatur strategi di atas peta, tapi beliau juga mengatur koneksi ruhaninya dengan langit. Belanda mungkin memiliki teknologi radar, tapi mereka tidak bisa mendeteksi seorang pemimpin yang langkah kakinya
dibimbing oleh cahaya takwa. Namun, menjaga wudhu hanyalah pintu masuk dari kekuatan rahasia Sudirman. Di balik ketangguhan fisiknya yang sedang digerogoti TBC, tersimpan 2 jimat lainnya yang jauh lebih berat untuk dijalankan oleh orang biasa. Jimat-jimat inilah yang membuat beliau tetap berdiri tegak, memimpin ribuan pasukan, meski raga harus ditandu naik turun gunung. Tanpa ketiga amalan ini, Sudirman meyakini Republik akan runtuh dalam hitungan hari. Sejarah baru saja mencatat permukaannya saja, karena di babak selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana jimat kedua Sudirman yaitu Shalat tepat. Waktu menjadi penentu hidup dan matinya seluruh pasukan gerilya di saat-saat paling genting di tengah kepungan musuh. Misteri ini akan semakin mendalam saat kita menyadari bahwa setiap kali Sudirman melakukan amalan spiritualnya, selalu ada kejadian alam yang mengikutinya. Entah itu hujan yang tiba-tiba turun untuk menghapus jejak kaki pasukan, atau burung-burung yang berkicau memberikan sinyal kedatangan musuh. Inilah jejak Islam yang sesungguhnya di tanah Nusantara, di mana pedang dan tasbih tidak pernah dipisahkan. Episode selanjutnya akan membawa kita pada sebuah malam yang menentukan, di mana Sudirman harus memilih antara keselamatan nyawanya atau menjaga janji sucinya kepada Sang Khalik. Hutan gerilya bukan hanya menjadi saksi bisu adu strategi antara gerilyawan dan tentara nikah, melainkan juga menjadi mihrab raksasa bagi seorang Jenderal Sudirman. Setelah rahasia wudhu yang tak pernah putus terungkap sebagai tameng pertama, kini kita memasuki dimensi yang lebih berat, disiplin salat di waktu awal. Di tengah kejaran pesawat Mustang Belanda yang raungannya membelah langit dan patroli darat yang menyisir setiap jengkal semak, Sudirman memegang teguh jimat keduanya, yakni salat tepat pada waktunya. Bagi seorang panglima, dalam keadaan perang, logika militer seringkali menuntut fleksibilitas bersembunyi dulu, baru beribadah. Namun bagi Sudirman, salat adalah komando tertinggi yang melampaui perintah markas manapun. Beliau meyakini bahwa kemenangan tidak akan turun jika hubungan dengan pemilik kemenangan itu ditunda-tunda. Ada sebuah kisah yang menggetarkan hati para ajudannya saat mereka berada di wilayah perbukitan yang sangat terbuka. Saat itu, matahari baru saja tergelincir ke arah barat, menandakan masuknya waktu zuhur. Suasana sangat mencekam. Intelijen melaporkan bahwa pasukan Belanda hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dan sedang bergerak cepat mengepung posisi tandu Panglima. Para komandan lapangan mendesak agar perjalanan terus dilanjutkan tanpa henti demi mencapai zona aman di balik hutan jati. Namun, Sudirman dengan suara yang tenang namun berwibawa meminta tandunya dihentikan. Beliau ingin menunaikan kewajibannya kepada Allah tepat waktu. Para ajudan saling pandang, keringat dingin mengucur. Mereka tahu bahwa berhenti 10 menit saja bisa berarti maut bagi sang jenderal dan seluruh pasukan pengawal. Disinilah letak dramatisnya jimat kedua ini. Sudirman tidak hanya salat untuk menggugurkan kewajiban. Beliau salat untuk menjemput pertolongan. Di bawah pohon yang rimbun, dengan satu paru-paru yang tersisa, beliau sujud dengan sangat khusyuk. Di saat para pengawal berjaga dengan jari di atas pelatuk senapan dan mata waspada ke arah semak-semak, Sudirman seolah berada di dunia yang berbeda, dunia yang tenang dan tak tersentuh oleh ancaman bayonet musuh. Ajaibnya, meski posisi mereka sangat rawan, tentara Belanda yang menyisir daerah tersebut seolah kehilangan arah. Mereka berputar-putar di jalur yang salah, seakan-akan ada dinding gaib yang menutupi pandangan mereka dari lokasi Sudirman yang sedang bersujud. Inilah yang oleh para santri disebut sebagai maunah, pertolongan Allah bagi hamba Nia yang mendahulukan hak Tuhan di atas ketakutan pribadinya. Disiplin sholat tepat waktu ini bukan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Sudirman menanamkan ruh ini kepada seluruh pasukannya. Beliau sering berkata bahwa senjata secanggih apapun tidak akan ada gunanya jika mental penggunanya kering dari ketakwaan. Bagi Sudirman, salat adalah pengingat bahwa di hadapan Allah, seorang jenderal besar dan seorang prajurit rendahan adalah sama. Mereka hanyalah hamba yang lemah, yang butuh pertolongan. Spiritualitas inilah yang membuat pasukan gerilya Indonesia memiliki daya tahan endurance yang tak masuk akal di mata Belanda. Mereka mampu bertahan berbulan-bulan di hutan dengan logistik seadanya. Karena energi mereka dipasok langsung dari sujud-sujud panjang di tengah malam dan syalat slot yang dijaga di ujung bayonet. Namun, menjaga syalat tepat waktu dalam kondisi gerilya bukan tanpa ujian yang sangat berat. Pernah suatu ketika, saat kondisi kesehatan Sudirman menurun drastis,
hingga beliau nyaris tidak bisa duduk. Waktu salat tiba di tengah guyuran hujan lebat. Tandu beliau basah kuyup dan tubuhnya menggigil hebat. Namun, dengan sisa-sisa kekuatannya, beliau bersikeras tetap salat. Meski dengan isyarat mata, beliau menolak untuk menjamak atau menunda salat jika memang masih mampu dilakukan pada waktunya. Keteguhan ini bukan karena beliau keras kepala, melainkan karena beliau tahu bahwa jimat keduanya ini adalah tali pusar yang menghubungkan kelangsungan hidup Republik dengan rahmat Allah. Beliau takut jika tali itu kendur sedikit saja, maka nasib bangsa ini akan jatuh ke tangan penjajah. Fenomena salat di ujung bayonet ini menciptakan sebuah legenda baru di kalangan masyarakat desa yang dilewati rombongan Panglima. Mereka melihat seorang pemimpin yang meski diburu maut, tetap meletakkan keningnya di atas tanah Nusantara sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Rakyat merasa bahwa jika Panglima mereka begitu takut kepada Tuhan, maka mereka tidak perlu takut kepada Belanda. Inilah yang memicu gelombang dukungan rakyat yang luar biasa. Mereka rela menyembunyikan rombongan Sudirman, membagi makanan terakhir mereka, dan menjadi mata-mata sukarela demi melindungi sang jenderal yang soleh ini. Sudirman telah memenangkan hati rakyat melalui sujudnya, jauh sebelum beliau memenangkan peperangan melalui taktik gerilyanya. Akan tetapi, perjalanan masih panjang dan medan semakin sulit. Rahasia wudhu dan salat tepat waktu barulah dua pilar pertama. Masih ada jimat ketiga, sebuah amalan yang paling sulit dan paling rahasia, yang membuat Sudirman mampu tetap tersenyum meski dalam penderitaan fisik yang luar biasa. Jimat inilah yang menjadi kunci mengapa beliau tidak pernah mengeluh meski harus ditandu ribuan kilometer. Jika wudhu adalah tameng luar dan salat adalah tali penghubung ke langit, maka jimat ketiga Jenderal Sudirman adalah inti dari segala kekuatan. Ikhlas. Di permukaan, kata ikhlas terdengar sederhana, namun di medan gerilya yang penuh darah dan air mata, ikhlas adalah tentang mematikan ego dan kepentingan pribadi demi sesuatu yang jauh lebih besar. Sudirman bukan hanya berjuang melawan penjajah, beliau sedang berjuang melawan rasa sakit yang menghujam paru-parunya setiap kali ia bernapas. Setiap guncangan pada tandu bambunya adalah siksaan fisik yang luar biasa. Namun dari bibirnya tak pernah keluar satupun keluhan. Inilah jimat ketiganya, yakni berjuang semati-mata karena Allah, tanpa mengharap pujian, pangkat, atau bahkan keselamatan nyawa sendiri. Dramatisnya, jimat ketiga ini terlihat nyata saat beliau harus membuat keputusan besar, tetap memimpin gerilya atau menyerah untuk mendapatkan perawatan medis yang layak di rumah sakit milik Belanda. Secara manusiawi, siapapun akan memilih pengobatan, apalagi kondisi fisiknya sudah berada di ambang batas. Namun, Sudirman menolak dengan tegas. Beliau berbisik kepada para pengawalnya, yang sakit itu Sudirman, tapi Panglima Besar tidak boleh sakit. Kalimat ini bukan kesombongan, melainkan bukti bahwa beliau telah memisahkan antara kepentingan dirinya sebagai manusia dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat. Beliau telah mati sebelum mati. Egonya telah hilang, digantikan oleh rasa cinta yang tulus kepada tanah air sebagai bagian dari imannya. Kekuatan ikhlas inilah yang seringkali memunculkan kejadian-kejadian di luar nalar. Dalam sebuah peristiwa pengepungan di sebuah dusun terpencil, posisi rombongan Sudirman benar-benar sudah terkunci. Seorang pengkhianat telah membocorkan keberadaan mereka. Pasukan Belanda bergerak dengan keyakinan bahwa hari itu mereka akan membawa kepala Sudirman kembali ke Jakarta. Namun, apa yang dilakukan sang Panglima? Beliau tidak panik. Beliau mengumpulkan para ajudannya dan berkata dengan tenang, "Jangan takut, jika kita ikhlas karena Allah, Dialah yang akan menjaga kita." Beliau kemudian mengajak mereka untuk berzikir bersama di tengah kepungan. Ajaibnya, pasukan Belanda yang sudah sangat dekat justru saling berselisih paham mengenai rute jalan, dan akhirnya mereka mundur karena menganggap daerah tersebut kosong. Ikhlas telah menjadi jubah gaib yang menutupi keberadaan mereka. Jimat ketiga ini juga terpancar dari cara beliau memperlakukan pasukannya. Meski beliau adalah panglima tertinggi, beliau tidak pernah mau makan lebih banyak atau lebih enak daripada prajuritnya. Jika hanya ada satu ubi rebus, Sudirman akan membaginya secara adil. Ketulusan inilah yang membuat pasukannya memiliki loyalitas yang melampaui logika militer. Mereka bersedia menggendong tandu sang jenderal naik turun gunung dengan kaki yang melepuh. Bukan karena takut pada perintah atasan, melainkan karena mereka merasa sedang membawa kekasih Allah. Mereka melihat sendiri
bahwa sang panglima tidak sedang mengejar jabatan presiden atau kekayaan pasca kemerdekaan. Beliau hanya ingin melihat kalimat la ilaha illallah dan bendera merah putih berkibar bebas tanpa penindasan. Namun, ikhlas yang paling berat datang saat beliau merasa kepemimpinannya mulai diragukan oleh beberapa kalangan politik di kota yang menganggap gerilya adalah tindakan sia-sia. Mendengar hal tersebut, Sudirman tidak marah. Beliau justru mendoakan mereka. Baginya, ikhlas berarti tidak merasa memiliki apapun, termasuk reputasi. Inilah jimat yang membuat beliau tak tertembus peluru. Bukan karena kulitnya kebal secara magis, tapi karena jiwanya tidak menyisakan ruang bagi ketakutan. Orang yang sudah ikhlas kehilangan rasa takut akan kematian. Karena baginya, mati di medan jihad adalah kepulangan yang dirindukan. Belanda bisa menghancurkan raga Sudirman dengan meriam, tapi mereka tidak bisa menghancurkan ikhlas yang sudah tertanam di hati rakyat. Banyak yang bertanya, dari mana seorang guru Muhammadiyah mendapatkan kedalaman spiritual sehebat ini? Jawabannya ada pada silsilah batinnya yang selalu tersambung pada ajaran Islam Nusantara yang mengedepankan kesalehan pribadi sebagai fondasi perjuangan sosial. Sudirman membuktikan bahwa 3 jimatnya wudu, salat, dan ikhlas adalah trilogi kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, apakah ketiga jimat ini akan terus melindunginya hingga akhir? Sejarah mencatat sebuah pengkhianatan besar yang nyaris merenggut nyawanya, di mana taktik gerilya beliau diuji oleh musuh dari dalam selimut. Di episode selanjutnya, kita akan menyaksikan babak paling menegangkan. Saat sang pengkhianat berdiri, hanya beberapa langkah di depan tandu Panglima Besar, dengan senapan terkokang, rimba Nusantara tak pernah benar-benar sunyi. Ia menyimpan ribuan telinga dan mata yang mengawasi setiap gerak tandu sang Panglima Besar. Di saat Jenderal Sudirman tengah berjuang melawan penyakitnya dan kejaran Belanda, sebuah ancaman yang jauh lebih berbisa muncul dari balik jubah kesetiaan, pengkhianatan. Sejarah mencatat, tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada mereka yang pernah duduk semeja, namun memilih menjual harga diri demi kepingan emas atau janji jabatan dari penjajah. Di sebuah jalur tikus di pedalaman hutan Jawa Tengah, rombongan gerilya Sudirman terjebak dalam situasi yang tak terbayangkan. Seorang kaki tangan Belanda yang telah menyusup dan memantau rute tandu selama berhari-hari, akhirnya memutuskan untuk beraksi tepat saat mentari mulai tenggelam. Ketegangan mencapai puncaknya ketika rombongan pengawal Sudirman mendapati diri mereka terkepung di sebuah lembah sempit. Tiba-tiba, dari balik pepohonan besar monkong-monkong senapan menyembul dengan posisi terkunci. Namun, yang membuat jantung para ajudan hampir berhenti adalah sosok yang berdiri di barisan depan pengepung itu. Bukan tentara Belanda berkulit putih, melainkan salah satu orang yang pernah mendapatkan kepercayaan dalam logistik pasukan. Pengkhianat itu berdiri dengan senapan terkokang, hanya beberapa langkah di depan tandu Sudirman. "Berhenti! Jangan bergerak jika ingin selamat," teriaknya dengan suara yang bergetar antara nafsu dan ketakutan. Di saat itulah, 3 jimat Sudirman benar-benar diuji di depan laras senapan. Para Ahu dan Sudirman, seperti Suparjo Rustam, sudah bersiap melakukan perlawanan habis-habisan demi melindungi nyawa Panglima. Namun, Sudirman yang sedang berbaring lemah, dengan tenang meminta ajudannya menurunkan tandu. Beliau tidak menunjukkan raut ketakutan sedikit pun. Mengapa? Karena saat itu beliau masih dalam keadaan suci wudu. Jiwanya baru saja selesai berkomunikasi dengan Tuhan Salat, dan hatinya telah pasrah sepenuhnya ikhlas. Inilah puncak dari kekuatan jimat tersebut. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Sudirman menatap mata sang pengkhianat dengan sorot mata yang begitu teduh namun tajam. Sebuah tatapan yang sanggup menembus keraguan di dalam hati musuhnya. "Saudaraku," suara Sudirman terdengar lirih namun menggema di keheningan lembah. "Jika kematianku bisa membuatmu bahagia dan bangsa ini merdeka, maka tariklah pelatukmu. Tapi jika kau melakukannya hanya karena dunia, ketahuilah, kau tidak akan pernah menemukan ketenangan yang kau cari." Mendengar kalimat tersebut, tangan sang pengkhianat yang tadinya kokoh memegang senapan mulai bergetar hebat. Ada benturan energi yang dahsyat antara nafsu khianat dan pancaran keikhlasan seorang wali mujahid. Disinilah jimat Sudirman bekerja, bukan sebagai ilmu kebal fisik, melainkan sebagai ilmu penakluk jiwa. Keajaiban terjadi. Di tengah ketegangan yang nyaris meledak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Padahal musim kemarau sedang berada di puncaknya. Kilat menyambar,
diikuti suara guntur yang memekakan telinga. Pasukan pengepung yang tadinya merasa di atas angin, mendadak kehilangan fokus. Mereka merasa gentar melihat ketenangan Sudirman yang seolah dilindungi oleh kekuatan alam. Sang pengkhianat, yang menatap langsung mata Sudirman, tiba-tiba jatuh terduduk dan melepaskan senjatanya. Ia menangis tersedu-sedu di kaki tandu sang panglima, memohon ampun atas niat busuknya. Kekuatan 3 jimat itu telah melumpuhkan niat jahat sebelum peluru sempat keluar dari sarangnya. Bagi Sudirman, pengkhianatan ini bukanlah alasan untuk menyimpan dendam. Beliau justru memaafkan orang tersebut dan memintanya kembali ke jalan yang benar. Inilah bukti bahwa jimat ketiga, yaitu ikhlas, telah mematikan egonya sebagai manusia yang berhak marah. Beliau memahami bahwa musuh yang paling nyata bukanlah orang yang memegang senapan di hadapannya, melainkan nafsu dan bisikan setan yang merusak persaudaraan. Namun, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi rombongan gerilya bahwa Belanda semakin gila dalam mencari cara untuk menghentikan sang jenderal intelijen Belanda yang dipimpin oleh perwira-perwira Lisik. Mulai menyadari bahwa Sudirman bukan hanya pemimpin militer, tapi ia adalah ruh dari perlawanan Indonesia. Operasi pengejaran pun semakin diperketat. Pesawat-pesawat pengintai Belanda mulai terbang lebih rendah, dan sayembara dengan hadiah besar dipasang untuk siapa saja yang bisa menyerahkan Sudirman hidup atau mati. Di episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana 3 jimat ini membawa Sudirman melakukan perjalanan mustahil menembus hutan kematian yang dikenal tak pernah bisa dilewati oleh manusia biasa. Apakah wudhu dan syalatnya sanggup menjaga nyawa beliau dari ancaman alam yang lebih ganas daripada senapan Belanda? Jejak spiritual ini akan membawa kita pada sebuah rahasia besar di puncak gunung yang menjadi tempat Sudirman menerima isyarat kemenangan. Matahari seolah enggan menampakkan wajahnya saat rombongan Jenderal Sudirman tiba di kaki sebuah gunung yang oleh penduduk setempat dijuluki sebagai hutan kematian. Jalurnya begitu terjal, dipenuhi semak berduri yang mampu merobek kulit, dan tebing-tebing curam yang hanya menyisakan ruang selebar telapak kaki. Bagi pasukan Belanda yang mengejar dengan kendaraan lapis baja dan radio komunikasi modern, medan ini adalah mustahil. Mereka yakin Sudirman akan terjebak atau mati kehabisan nafas di sana. Namun, bagi sang panglima besar, gunung ini bukanlah penghalang, melainkan tempat suci untuk mencari isyarat langit. Disinilah 3 jimat beliau diuji oleh alam yang paling ganas. Perjalanan menanjak itu menjadi ujian fisik yang menyiksa. Para pengawal yang memikul tandu mulai kehabisan tenaga. Kaki mereka melepuh dan nafas mereka memburu. Namun, setiap kali mereka menoleh ke arah tandu, mereka melihat Sudirman tetap dalam ketenangan yang luar biasa. Meski tubuhnya menggigil karena hawa dingin puncak gunung yang menusuk tulang, bibirnya tak henti bergerak, melantunkan zikir yang lirih. Inilah kekuatan dari jimat pertamanya, wudhu, dalam kondisi kedinginan yang luar biasa. Sudirman menolak untuk membatalkan wudhunya. Beliau meyakini bahwa air yang membasuh wajah dan tangannya bukan sekadar pembersih fisik, melainkan cahaya yang menerangi jalan setapak di tengah gelapnya hutan yang tak pernah terjamah manusia itu. Puncak krisis terjadi ketika mereka terjebak di sebuah lembah mati tanpa sumber air sama sekali. Pasukan mulai mengalami dehidrasi berat. Di saat itulah waktu salat tiba. Dengan suara yang hampir habis, Sudirman meminta pasukannya berhenti. Beliau mempraktekkan jimat kedua, yaitu syalat tepat waktu. Di atas tanah berbatu yang gersang, beliau memimpin tayamum dan syalat dengan isyarat. Ajaibnya, sesaat setelah salam terakhir diucapkan, awan mendung tiba-tiba menggantung rendah di atas kepala mereka. Hujan turun dengan begitu derasnya hanya di area kecil tempat mereka berada. Para prajurit bersorak kecil, menampung air kehidupan itu dengan tangan mereka. Inilah jawaban langsung dari langit bagi seorang pemimpin yang mendahulukan hak Tuhannya di atas rasa haus pribadinya. Sesampainya di puncak gunung, Sudirman meminta waktu untuk menyendiri. Di sana, di bawah langit yang terasa begitu dekat, beliau duduk bermeditasi dalam zikir yang dalam. Inilah saat beliau mengamalkan jimat ketiga, ikhlas. Beliau melepaskan segala atribut kebesaran jenderalnya dan bersimpuh sebagai hamba yang paling fakir di hadapan Allah. Konon, di puncak gunung itulah Sudirman menerima sebuah isyarat langit. Dalam keheningan batinnya, beliau merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa, sebuah keyakinan bahwa meski Belanda telah menduduki kota-kota besar, Indonesia
tidak akan pernah bisa dijajah kembali. Keyakinan ini bukan datang dari analisa intelijen, tapi dari ketulusan hatinya yang telah melihat kemenangan yang dijanjikan olehnya. Isyarat tersebut bukan berupa mimpi muluk-muluk, melainkan sebuah firasat kuat bahwa Belanda akan segera mengalami kejatuhan secara diplomasi maupun militer jika rakyat tetap bersatu. Sudirman pun memanggil para perwiranya dan berkata, "Kemenangan kita sudah dekat. Jangan menyerah pada raga yang lelah." Kalimat itu membakar semangat para pengawal. Rasa lelah mereka sirna, berganti dengan energi baru yang sulit dijelaskan secara medis. Hutan kematian yang tadinya menyeramkan, mendadak terasa bersahabat. Mereka menemukan jalan pintas yang tidak ada di peta manapun. Rute rahasia yang membawa mereka langsung ke belakang garis pertahanan Belanda. Kejadian ini semakin memperkuat legenda di kalangan rakyat bahwa Jenderal Sudirman adalah seorang wali yang memimpin perang. Beliau membuktikan bahwa kekuatan spiritual Islam Nusantara yang beliau bawa mampu menaklukkan keganasan alam yang tak sanggup ditembus oleh teknologi militer tercanggih saat itu. Namun, perjalanan turun dari puncak gunung ternyata menyimpan bahaya lain yang tak kalah mematikan. Belanda yang frustasi karena kehilangan jejak di kaki gunung mulai menggunakan taktik bumi hangus dan membakar desa-desa di bawahnya untuk memancing Sudirman keluar. Di episode selanjutnya, kita akan menyaksikan babak yang sangat mengharukan saat Sudirman harus melewati desa yang terbakar dan melihat penderitaan rakyatnya secara langsung. Disinilah ikhlas sang panglima diuji dengan kesedihan yang mendalam. Akankah 3 jimat itu tetap sanggup melindungi beliau saat air mata mengalir melihat penderitaan orang-orang yang dicintainya? Rahasia spiritual ini akan mencapai puncaknya pada sebuah perundingan yang menentukan nasib bangsa. Perjalanan turun dari puncak gunung seharusnya menjadi momen yang melegakan, namun bagi Jenderal Sudirman, pemandangan di lembah justru menjadi siksaan batin yang lebih berat daripada penyakit TBC. Saat rombongan Tandu mulai memasuki wilayah pemukiman, asap hitam membubung tinggi ke angkasa. Belanda, dalam keputusasaannya karena gagal menangkap sang panglima di hutan kematian, telah melancarkan taktik teror. Desa-desa yang diduga menjadi tempat singgah rombongan gerilya di bumi hanguskan. Sudirman menyaksikan sendiri lumbung padi rakyat yang terbakar, rumah-rumah bambu yang rata dengan tanah, dan jeritan anak-anak yang kehilangan segalanya. Di saat itulah untuk pertama kalinya, para ajudan melihat butiran bening jatuh dari mata sang panglima besar, membasahi mantel lusuhnya yang legendaris. Ujian ini adalah ujian bagi jimat ketiganya, yakni ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak merasa, melainkan tetap teguh di jalur Allah, meskipun hati hancur melihat penderitaan orang-orang yang dicintai. Sudirman merasa sangat bersalah. Ia merasa penderitaan rakyat ini adalah akibat dari keberadaannya. Di sebuah sudut desa yang masih membara, Sudirman meminta tandunya diturunkan. Beliau ingin menyentuh langsung tenggen-tenggen petani yang gemetar karena ketakutan. Meski fisiknya sangat lemah, beliau berusaha memberikan senyum terbaiknya. Beliau membisikkan doa dan penguatan kepada mereka bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Di mata rakyat, air mata Sudirman adalah air mata seorang ayah, bukan sekadar seorang jenderal. Di tengah suasana duka itu, pasukan Belanda kembali terdeteksi mendekat. Mereka menggunakan intelijen udara untuk melacak kepulan asap dari desa yang baru saja mereka bakar. Para pengawal mendesak Sudirman untuk segera pergi demi keselamatannya. Namun, Sudirman justru melakukan hal yang tak terduga. Beliau meminta sisa logistik makanan yang mereka bawa yang jumlahnya sangat sedikit untuk perjalanan berhari-hari ke depan, untuk dibagikan kepada penduduk desa yang kelaparan. Para ajudan sempat ragu, memikirkan kesehatan sang panglima yang butuh asupan gizi. Namun, Sudirman menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir soal makananku. Allah yang menjaga nyawaku, maka Allah pula yang akan mencukupkan perutku. Berikan itu pada mereka." Inilah manifestasi dari jimat pertama dan kedua yang menyatu. Dengan wudu yang tetap dijaga, Sudirman tetap tenang dalam tekanan. Dengan salat yang tepat waktu, beliau memiliki keyakinan bahwa rezeki dan keselamatan adalah mutlak di tangan Tuhan. Keajaiban pun kembali terjadi saat rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan tanpa perbekalan makanan. Mereka bertemu dengan serombongan penduduk dari desa lain yang secara sukarela membawa nasi bungkus dan air minum untuk mereka. Tanpa diminta, bantuan itu datang sirolohala, dikoordinasikan oleh tangan tak terlihat. Ikhlas Sudirman dalam berbagi di tengah kesempitan
telah mengundang pertolongan Allah yang lebih besar. Namun, Belanda semakin licik. Mereka mulai menyebarkan selebaran yang menyebut bahwa Sudirman adalah penyebab kesengsaraan rakyat dan dalang di balik rusaknya desa-desa. Ini adalah serangan psikologis yang bertujuan memutus hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Sudirman tahu bahwa serangan ini jauh lebih berbahaya daripada peluru. Beliau kemudian memerintahkan pasukannya untuk tidak pernah mengambil apapun dari rakyat tanpa membayar atau meminta izin. Meski hanya sebutir kelapa, beliau ingin membuktikan bahwa tentara Indonesia adalah tentara rakyat yang berakhlak mulia. Kedisiplinan batin yang beliau tanamkan melalui 3 jimatnya menjadi standar moral bagi seluruh pasukan gerilya. Suatu malam, di sebuah persembunyian darurat, penyakit Sudirman kambuh dengan hebat. Beliau batuk darah hingga membasahi sorbannya. Namun, dalam kondisi kritis itu, beliau menolak untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Beliau justru menangisi nasib para prajuritnya yang tidur di tanah lembab dan rakyat yang rumahnya hilang. Air mata di balik mantel itu adalah simbol kasih sayang seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau tidak lagi memiliki ambisi untuk hidup lama. Keinginannya hanya satu, melihat rakyatnya tidak lagi menangis karena ditindas oleh bangsa asing. Episode ini menutup perjalanan gerilya Sudirman dengan sebuah kesadaran baru bagi para pengawalnya, bahwa 3 jimat Sudirman bukan sekadar untuk perlindungan diri, melainkan untuk menjaga martabat bangsa. Namun, perang fisik hampir berakhir dan perang diplomasi mulai memanas. Di episode terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana Jenderal Sudirman membawa 3 jimatnya ke meja perundingan, dan saat terakhir kepulangannya ke haribaan ilahi. Sebuah penutup yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada 3 jimat tersebut saat sang Panglima Besar akhirnya harus berpisah dengan raganya. Fajar di bulan Januari tahun 1950 menyapa Yogyakarta dengan suasana yang berbeda. Perang gerilya telah berakhir. Kedaulatan Indonesia akhirnya diakui oleh dunia melalui perjuangan diplomasi yang panjang, yang fondasinya dibangun dari tetesan keringat dan darah pasukan Tandu di pedalaman hutan. Namun, bagi Jenderal Sudirman, tugas sucinya di dunia seolah telah mencapai garis finish. Tubuhnya kini jauh lebih kurus, wajahnya pucat pasi. Namun sorot matanya yang legendaris itu masih menyimpan api yang sama. Di sebuah rumah sederhana di Magelang, sang Panglima Besar terbaring lemah. Paru-parunya yang hanya tinggal sebelah kini benar-benar telah menyerah pada kelelahan yang luar biasa. Namun, meski nafasnya terasa berat dan terputus-putus, satu hal yang membuat para perawat dan keluarga takjub adalah disiplin spiritualnya yang tak pernah kendor sedikit pun hingga detik terakhir. Jimat pertama, yakni menjaga wudhu, tetap menjadi prioritas utamanya. Bahkan saat beliau sudah tidak mampu lagi beranjak dari tempat tidur, beliau selalu meminta untuk ditayamumkan. Setiap kali merasakan hadas kecil, beliau ingin menghadap Sang Khalik dalam keadaan suci lahir dan batin, sebagaimana beliau menjaga kesucian niatnya saat memimpin perang. Bagi Sudirman, kesucian adalah harga mati. Ia adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang hamba kepada tuannya. Begitu pula dengan jimat kedua, salat tepat waktu. Di saat kesadarannya mulai naik turun karena rasa sakit yang mencekam, beliau masih sering bertanya dengan suara lirih, "Sudah masuk waktu salat?" Salat tetap menjadi komando terakhir yang beliau patuhi dengan penuh takzim sebelum beliau benar-benar kehilangan kekuatan untuk bicara. Detik-detik paling mengharukan terjadi pada 29 Januari tahun 1950. Di sekeliling tempat tidurnya, para ajudan setianya pria-pria perkasa yang dulu menggendong tandunya naik turun gunung kini bersimpuh dengan air mata yang tak terbendung. Mereka melihat jenderal mereka yang tak pernah gentar di depan laras senapan Belanda, kini sedang bersiap melakukan perjalanan terjauhnya. Sudirman memanggil mereka untuk terakhir kalinya, bukan untuk memberikan perintah militer atau pembagian harta, melainkan untuk memberikan wasiat jimat ketiga, ikhlas. Beliau berbisik bahwa perjuangan Indonesia belum selesai, dan musuh yang paling berat di masa depan adalah keserakahan dan perpecahan di dalam tubuh bangsa sendiri. Beliau menitipkan Indonesia kepada mereka dengan satu pesan: jangan pernah mengeluh, dan kerjakanlah segala sesuatu hanya karena Allah. Tepat saat azan berkumandang, Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat tenang. Beliau pulang dengan membawa 3 jimat yang selama ini menjadi rahasia kekuatannya. Kabar duka ini meledak seperti petir di siang bolong. Seluruh rakyat Indonesia
berduka. Saat jenazahnya dibawa dari Magelang menuju Yogyakarta, ratusan ribu rakyat berdiri di sepanjang jalan, menundukkan kepala dengan tangis yang pecah. Mereka menyadari bahwa yang pergi bukan hanya seorang jenderal militer, melainkan seorang kiai berpangkat jenderal yang telah memberikan seluruh nafasnya untuk kedaulatan umat dan bangsa. Pemakamannya menjadi salah satu peristiwa paling emosional dalam sejarah Indonesia, di mana tentara dan rakyat menyatu dalam duka yang mendalam. Lantas, apakah 3 jimat itu ikut terkubur bersama raga sang Panglima di Taman Makam Pahlawan Semaki? Secara fisik, mungkin ya. Namun secara ruhani, Sudirman telah meninggalkan warisan yang jauh lebih sakti daripada sekadar ilmu kebal atau benda keramat. Beliau membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan spiritual Islam Nusantara adalah kekuatan yang mampu mengimbangi mesin perang modern. Wudu, salat, dan ikhlas adalah teknologi langit yang bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, untuk menghadapi penjajah dalam bentuk apapun di masa depan, baik itu kemiskinan, ketidakadilan, maupun egoisme pribadi. Kisah Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa keberanian sejati lahir dari kedekatan kepada Tuhan. Beliau adalah bukti nyata bahwa seorang Muslim yang taat tidak akan pernah menjadi pengecut, dan seorang pemimpin yang ikhlas tidak akan pernah ditinggalkan oleh rakyatnya. Hingga hari ini, setiap kali kita mendengar nama Sudirman, kita tidak hanya teringat pada tandu dan mantelnya, tetapi juga pada sosok yang membuktikan bahwa kemenangan sejati dimulai dari atas sajadah. Beliau telah menjadi sang penjaga abadi dalam sanubari setiap anak bangsa yang merindukan kejujuran dan ketulusan dalam memimpin. Kini, tugas kita sebagai pewaris kemerdekaan adalah memastikan bahwa 3 jimat itu tidak menjadi artefak sejarah yang berdebu. Di setiap wudu yang kita jaga, di setiap syalat yang kita kerjakan tepat waktu, dan di setiap keikhlasan yang kita tanamkan dalam bekerja, di sanalah ruh Jenderal Sudirman tetap hidup dan bergetar. Penelusuran kita di channel Jejak-Jejak Islam tentang Sang Panglima Besar berakhir di sini. Namun, perjalanan spiritual kita untuk meneladani beliau baru saja dimulai. Selamat jalan, Panglima Besar. Indonesia tidak akan pernah melupakan sugit-sugit panjangmu yang telah memerdekakan bumi pertiwi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.